Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan, rekan-rekanku sekalian yang saya muliakan. Rasa tenang ya, mendengar kicauan burung, desiran angin dirasakan. Semua alam ditundukkan untuk kita. Merupakan nikmat ya, ketika dapat direspon ya, dengan seluruh anggota badan kita, bahkan oleh perasaan kita, oleh hati kita. Ustazah lewat 5 menit tadi sampai Putrajaya sini, tepat jam itu berdering pukul 8 tepat ya. Sengaja untuk mengambil tampilan yang mungkin sangat nature di sini daripada di satu ruangan. Jadi saya memilih bedah buku untuk diadakan di alam terbuka, alam bebas ya. Kita akan bedah buku yang bertajuk Tibbul Qulub ya, yang kontennya itu merupakan pandangan-pandangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Buku ini sebetulnya disusun ya, bukan disusun oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, disusun oleh orang lain dengan merujuk kepada karya-karya Al-Imam Ibnu Qayyim. Penyusun mendapatkan dalam satu keterangan yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim ternyata memiliki satu kitab yang bertajuk Tibbul Qulub, tetapi umat Islam kehilangan kitab itu dan tidak didapati kecuali dalam bentuk lembaran-lembaran. Dan nuskha itu ataupun lembaran-lembaran itu pertama dijumpai di Maktabah Saud ya, dekat Arab Saudi, dan yang kedua dijumpai dekat perpustakaan Berlin, Jerman ya, Barat. Dan akhirnya penyusun mengumpulkan data-datanya dalam beberapa kitab Al-Imam Ibnu Qayyim, seperti kitab Ad-Da' wad-Dawa, seperti kitab Al-Fawaid, seperti kitab Ighatsatul Lahfan, dan kitab-kitab lainnya ya yang mengandung perbincangan ini. Jadi ini murni disusun oleh seorang penyusun, tapi merujuk kepada konten-konten yang terdapat dalam kitab-kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oke? Buku ini banyak menyajikan perkara kepada kita, dan karena itu Ustazah nanti akan lebih fokus untuk membuat satu ringkasan daripada satu buku ini. Jadi harapnya seperti yang saya katakan, bagi yang memiliki dibaca dahulu, dihadam, dan nanti senang apa yang dimaukan dalam buku ini. Karena itu seperti tajuknya tadi kan, Tibbul Qulub, yaitu rawatan terhadap hati. Maka Ustazah memberikan satu tajuk sendiri, bagaimana kita menjernihkan kalbu kita dari kekeruan agar dia menjadi macam air yang bening begitu ya, menjernihkan kalbu agar sebening mata air. So hakikatnya kalbu manusia ini kalau tidak mengalami perawatan, dia itu akan keruh ya, seperti mana air yang keruh. Jadi perlu untuk dijernihkan baru boleh diminum gitu kan.
Hati juga begitu, perlu dijernihkan agar boleh memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Kadang kita tak perasan, kita ini banyak membebankan orang, perilaku kita membuat orang susah, membuat orang jarang tersenyum, membuat orang jadi menghindari kita, ya karena kita itu macam air yang keruh itu. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana dalam diri kita itu sejernih mata air, orang akan merujuk, orang yang jauh akan mencari, orang akan selesa dengan mata air itu. Maka kita coba menghadirkan sesi bedah buku yang bertajuk Tibul Qulub. Oke, itu satu prolog dari Ustazah ya. Nanti kita akan coba bincangkan di sini apa sebetulnya hati yang sakit itu. Ya, kita nak merawat hati mesti ada penyakitnya kan? Apa sebetulnya hati yang sakit itu? Simptom-simptomnya bagaimana? Sebab-sebab menuju kesakitannya itu bagaimana? Lalu bagaimana pula cara merawatnya? Ya. Sehingga tadinya sakit yang kehilangan fungsinya boleh menjadi sembuh dengan menjalankan fungsinya. Ya, itu dalam buku ini yang akan Ustazah bincangkan. Jadi hal pertama yang perlu untuk kita ketahui bersama adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang urgensi qalbu. Dalam kitab hadis Al-Arba'in Lin Nawawi ya, telah pun disebutkan mengenai qalbu ini. Ya, hadis sahih riwayat Al-Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu." Ketahuilah bahwa pada jasad kita ini ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, maka seluruh anggota badan itu akan menjadi bagus. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota badan akan menjadi rusak. Apakah segumpal daging itu? Segumpal daging itu namanya qalbu. Apakah qalbu itu? Qalbu boleh kita definisikan pada dua perkara. Sama ada qalbu di sini adalah bersifat qalbu organ ataupun bersifat qalbu spiritual. Jika qalbu itu kita tafsirkan sebagai qalbu organ, maka qalbu di sini artinya jantung. Namun jika qalbu itu kita maknai dengan qalbu spiritual, maka qalbu di sini adalah akal yang mulia, akal. Ingat ya. Jadi qalbu ada dua tafsiran, sama ada qalbu organ ataupun qalbu spiritual. Qalbu organ itu jantung, organ kita, jantung kita. Dan qalbu spiritual itu yang kita katakan dengan akal. Para imam dari zaman dahulu akan mengatakan bahwa qalbu itu akal. Hanya orang sekarang saja yang mengatakan bahwa akal itu adalah brain. Kita buka dalam kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa qalbu merupakan akal yang paling tinggi. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim juga sama mengatakan bahwa qalbu itu dalam kitab tadi itu merupakan akal yang paling utama. Akal yang utama bermakna ada akal yang utama, ada akal yang tidak utama begitu. Ya, akal yang tidak utama itu akal yang fungsinya hanya menyerap berbagai informasi, tetapi akal yang utama itu yang mengolah informasi itu menjadi sebuah ilmu, pemahaman, dan ujungnya pada kepercayaan. Oke, baik. Jadi itu permulaan yang perlu kita tekankan.
apa yang kita bincangkan di sini bukan kalbu organ, tetapi kalbu spiritual. Bagaimana kita merawat, mengobati, menjaga kalbu spiritual kita agar kalbu itu tidak mengalami kekeruhan, ya, kehitaman yang membuat diri kita rasa sakit, tetapi sakitnya kadang-kadang tidak dapat kita rasakan, ya, berbeza dengan sakitnya perasaan seperti rasa sedih, rasa gelisah, rasa galau, itu memang penyakit dan belum dirasakan. Tapi kalau sakitnya kalbu terkait dengan pemikiran seperti kebodohan, seperti kecintaan pada syahwat ataupun syubhat, ini perkara yang tidak dapat dirasakan. Nah, ini yang kita coba untuk obati. Oke. Sekarang kita buat satu perbincangan kalbu yang sakit, ya, atau hati yang sakit. Kalbu yang sakit itu, kalau kita hendak menafsirkannya, paling mudah adalah kita mengambil satu analogi, satu sampel, yaitu anggota badan kita. Kita ambil sampel seperti mata, ataupun kaki, ataupun tangan, ataupun yang lain. Kita ambil sampel mata saja dulu. Mata dikatakan sakit apabila mata itu tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Lalu apakah fungsi mata itu? Fungsi mata itu adalah melihat, memandang, menyaksikan. Itu fungsi mata. Ketika mata tak boleh digunakan untuk memandang, melihat, menyaksikan, itu tandanya mata sakit. Ya. Maka demikian halnya kalbu ataupun hati spiritual ini, kalbu ini, saya sebut kalbu saja. Demikian juga kalbu. Kalbu ini dikatakan sakit apabila ianya kehilangan fungsi yang sebenar. Lalu kita tanya, kalau mata punya fungsi melihat, menyaksikan, memandang, apa fungsi kalbu itu? Fungsi kalbu itu adalah untuk pertama memahami. Yang difahami adalah ayat-ayat Allah Al-Quran. Yang kedua adalah memikirkan. Dan yang difikirkan adalah fenomena alam semesta. Yang ketiga adalah mengingati. Yang diingati adalah fenomena hari akhirat nanti. Tentang Allah yang akan menghisab, tentang Allah yang akan membalasi kita, tentang Allah yang menciptakan surga neraka. Itu kita ingat. Dan ketiga-tiga fungsi ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Contoh fungsi kalbu yang memahami boleh rujuk dalam surah Al-Kahfi ayat 57. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu. Ya. Kami jadikan dalam kalbu mereka sumbatan yang membuat kalbu itu tak mampu untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi kita tahu bahwa fungsi kalbu itu adalah memahami. Kemudian kalbu juga memikir, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Adakah mereka tidak mau berjalan, ya, bersiar-siar di atas permukaan bumi ini, padahal mereka sudah dibagi oleh Allah kalbu, yang dalam kalbu itu mereka boleh memikirkan fenomena alam. Dalam surah Al-Kahfi lagi, ya, ayat yang ke-28, Allah berfirman tentang fungsi kalbu adalah mengingat. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu mengikuti hati orang-orang yang telah kami lelaikan daripada mengingati aku. Jadi kalbu itu sifatnya itu, fungsinya adalah memahami ayat-ayat Allah, memikirkan fenomena alam semesta, dan mengingati akan adanya hari akhirat dengan mengingati sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, dan lain sebagainya. Itu fungsi kalbu. Ya. Dan fungsi kalbu yang seperti ini, dia akan melibatkan kerja-kerja lapisan kalbu yang lain. Ya, seperti akan melibatkan kerja fuad, ya, mata hati,
melibatkan kerja lub, ya, daya ingatan dalam sanubari, dia akan dilibatkan dalam hal tersebut. Jadi kita boleh katakan bahwa kalbu spiritual itu merupakan akal yang paling utama, yaitu untuk memahami, memikir, dan juga mengingati. Dan dalam kita proses belajar juga demikian tahapannya. Bagaimana kita mendengar untuk memahami, kita melihat untuk memikirkan, dan kita mengingat data-data yang telah kita fahami dan yang telah kita fikirkan. Untuk melihat kualiti kecerdasan kita, ingat ketidak apa yang telah difikir dan difahami itu. Oke. Pertanyaan yang paling besar adalah mengapa kalbu itu kehilangan fungsinya? Mengapa kalbu tidak boleh digunakan untuk memikir, memahami, dan juga mengingati? Atau kita katakan mengapa kalbu itu sakit sehingga hilang fungsinya? Kita boleh cek pada mata tadi. Mengapa mata itu sakit sehingga kehilangan fungsinya untuk melihat? Iya, karena mata itu tidak diberi suplemen, ya, makanan tambahan untuk menjaga kesehatan yang semula jadi sudah Allah bagi. Mungkin kurangnya mata itu melihat tanaman-tanaman yang menghijau. Mungkin kurangnya manusia ini mengonsumsi seperti buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang diperlukan oleh mata agar mata itu eksis dalam kesehatannya, seperti buah carrot, ya. Jadi kekurangan suplemen, ya, untuk menjaga kesehatan mata yang sudah ada membuat mata itu nantinya akan kurang kekuatannya, apalagi kalau seandainya manusia ini mengonsumsi makanan-makanan yang menjadi pantangan untuk mata, atau mengonsumsi segala sesuatu perbuatan yang boleh merusak mata, seperti menatap matahari ketika terbit, ya, ketika terik, minta maaf, ketika membaca buku dalam keadaan gelap, kebanyakan melihat handphone yang banyak pencahayaannya, itu boleh terdedah kepada penyakit sehingga mata mengalami penyakit yang kita katakan ada katarak, ada rabun jauh, ada rabun dekat, yang akhirnya tidak dapat digunakan untuk melihat yang normal seperti kebiasaannya. So ketika mata terkena rabun jauh, rabun dekat, katarak, ataupun jenis-jenis penyakit mata lainnya, itu menunjukkan bahwa mata itu tak dapat difungsikan dengan tepat, dengan baik, dengan sehatnya. Jadi kalbu juga demikian. Jadi kalbu ini dia mengalami kesakitan, hilang fungsinya untuk berpikir, hilang fungsinya untuk memahami ataupun mengingati, itu karena kalbu itu tidak diberi suplemen. Dan tahukah kita apakah suplemen untuk kalbu kita agar tetap terawat dalam keadaan yang semula? Suplemennya adalah keimanan. Suplemennya adalah keimanan. Oke. Jadi jika suplemen kalbu itu berbentuk keimanan, dan ketika kita mendedahkan diri kita bukan pada suplemen itu, bukan mengonsumsi pada suplemen itu, maka yang berlaku adalah kalbu itu akan mengalami kesakitan, dan kesakitannya itu adalah kekufuran, kemunafikan, kesyirikan. Ketika mana kalbu itu sudah mengidap penyakit kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, maka kalbu akan kehilangan fungsinya. Fungsinya tidak dapat lagi untuk berpikir, fungsinya tidak dapat lagi untuk mengingat ataupun memahami. Makanya kalau kita tengok orang kafir dalam Al-Quran, orang munafik dalam Al-Quran, orang musyrik dalam Al-Quran, semuanya adalah summun, bukmun, umyun, fahum la ya'qilun la yarji'un. Kekafiran itu, kekufuran itu, kemunafikan itu yang membuat mereka tidak mampu untuk menggunakan kalbunya, berpikir, memahami ayat-ayat Allah, mengingat apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Ini sebuah kesan. Jadi kalau misalnya kita ini tidak teringin, bahkan tidak terfikir pula untuk memikir ayat-ayat Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk melakukan aktiviti 3T, tadabbur, tafakkur, ta'amul, itu memang gejala, bukan gejala lagi. Penyakit itu sudah meliputi diri kita.
Kenapa ada orang yang diajak untuk berfikir masuk kelas tadabbur, diajak untuk berfikir masuk kelas tafakur, mereka tidak mau karena dalam kolbunya itu sudah ada penyakit. Pernah Anda mengajak orang untuk pergi kelas tak mau, itu sudah sakit dan sakitnya itu tidak dirasakan. Karena Imam Ibnu Qayyim mengatakan sakit yang sifatnya itu kebodohan, yang cenderung kepada syahwat dan syubhat, itu tak dapat dirasakan. Karena itu penyakit, menurut Imam Ibnu Qayyim dibagi dua. Penyakit yang dapat penyakit kolbu yang dapat dirasakan dan penyakit kolbu yang tidak dapat dirasakan. Penyakit kolbu yang dapat dirasakan itu adalah penyakit kesedihan, kegelisahan, kebimbangan, keresahan. Sedangkan penyakit yang tidak dapat dirasakan itu ya penyakit kebodohan, kejahilan itu. Orang selesa dengan kejahilan. Bahkan ada orang mengatakan orang itu bahagia aja dalam kejahilannya, tak terbebani ini, itu, dan lain sebagainya. Iya, karena apa? Karena kejahilan itu sesuatu yang sangat nikmat. Oke, baik. Jadi di sini boleh kita nampak ya, puan-puan dan tuan-tuan, bahwa keimanan itu merupakan suplemen, ya, suplemen dalam kalbu kita yang sepatutnya kita konsumsi. Yang kalau kita tak konsumsi, maka kekuatan yang Allah bagi dalam fitrah kita yang beriman pada Allah perlahan-lahan akan pudar, dan lepas pudar dia akan terdedah. Bila terdedah dengan penyakit dan tak segera dirawat, orang akan selesa dalam pelukan roh yang jahat. Baik. Kenapa? Okey je, tak nampak muka je, silau. Okey kan? Baik. Tak apa, kita kena cahaya matahari, okeylah, saya suka. Kemudian sekarang kita akan masuk dalam pembahagian kolbu, klasifikasi kolbu, ya. Ustazah tidak mengklasifikasikan hati, Ustazah nak klasifikasikan kolbu saja. Kolbu itu dibagi 3, ya, puan-puan dan tuan-tuan, yang Allah bagi kolbu. Kena tahu kolbu itu ada 3 jenisnya. Dari ketiga jenis itu silakan pilih. Kita yang memilih, Allah yang akan mewujudkan. Ada kalbu salim, kalbu yang sehat, yang selamat. Ada kalbu marid, kalbu yang terkena penyakit. Dan yang ketiga, ada kalbu mayit, kalbu yang sudah mati. Masya Allah. Kita susun daripada qalbun salim, qalbun marid, kemudian qalbun mayit. Ketiga-tiga qalbu ini dah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj. Ya, dah disebutkan. Senang nanti kalau rujuk dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim sebagai follow up. Qalbun salim itu qalbu yang selamat, artinya padanya terhias keimanan. Dan qalbun salim ini memerlukan suplemen. Suplemennya yaitu keimanan. Artinya kita semenjak lahir ini Allah telah bagi fitrah. Dan fitrah itu disebutkan dalam surah Rum ayat yang ke-30, ya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah itu kecenderungan untuk mengabdi, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nanti boleh dirujuk dalam surah Al-A'raf juga. Bagaimana Allah telah mengambil janji kepada kita semenjak kita dalam kandungan ibu kita, bahwa kita beriman kepadanya, kita menyatakan bahwa Allah itu Tuhan kita, pengatur kita. So ini kalbun yang salim ini, kalbun yang mengakui keesaan Allah, yang hanya dekat kepada Allah, yang rasa tidak selesa kalau tidak mendekat kepada Allah, yang ketika salat inginnya terus berjumpa Allah dan tidak mau lagi salam-salam, nak terus menuju Allah. Itu kalbu yang salim, yang dia dibagi terus oleh pemiliknya berupa suplemen keimanan. Dan yang kedua, kalau kalbu salim ini tidak dibagi suplemen, bahkan terdedah kepada hal-hal yang merupakan lawan suplemen itu, lawannya keimanan, terdedah dengan kekufuran, dengan rakan-rakan yang kufur, yang suka syahwat, suka syubhat, perlahan-lahan kalbu nanti ini dari salim akan menuju kalbu yang marid. Dan kalbu yang marid ini itu merupakan kesan dari kalbun salim yang tidak dibagi suplemen, yang tidak bagi suplemen.
Jadi dia memudar kekuatannya, perlahan-lahan terdedah penyakit, jadilah qalbun marid. Seperti penyakit kemunafikan, itu paling asas dalam Al-Quran, yaitu penyakit cinta dunia, lupa akhirat, takut mati. Itu penyakit yang mendera dalam hati manusia sehingga dikatakan sebagai qalbun marid. Ketika qalbun ini sudah marid, kena ditangani. Penanganannya adalah dengan diobati, bukan dibagi suplemen lagi, tapi dibagi obat. Dan obat untuk qalbun yang marid, yang sakit, obatnya adalah Al-Quran. Masya Allah, obatnya adalah Al-Quran. Ingat, obat bagi penyakit hati itu hanyalah Al-Quran. Ini penyakit hati spiritual ya, bukan penyakit hati organ. Kalau organ saya serahkan pada dokter. Ini yang spiritual. Apabila kalbu yang sakit ini tidak dirawat dengan Al-Quran, dibiarkan saja, lama-lama dia akan menjadi kalbun mayit, kalbu yang mati. Ya. Bila kalbu ini sudah mati, maka jasad itu akan menjadi kuburan bagi kalbu yang mati. Jadi sebetulnya kalau ada jasad manusia yang dipendam dalam tanah dan tanah itu menjadi area perkuburan untuk jasad, sebetulnya sudah ada kuburan lebih awal sebelum orang itu mati. Kuburan itu namanya jasad, dan yang dikubur itu namanya qalbun yang mayit, yang mati. So, adakah dari ketiga-tiga qalbu ini kita memilih untuk masuk level qalbu yang ketiga? Tentu kita menghindarinya. Hatinya dah mati dah orang itu, sampai tidak ada rasa langsung tengok budak kecil sakitan dibiarkan je. Itu kan dikata qalbu mayit ya. Karena dah biasa tengok benda yang buruk itu sebagai satu makanan hidup dia. Jadi mendera anak kecil itu benda yang biasa, dan kalau ditegur dia akan melawan, tidak ada masalah. Karena qalbunya sudah mayit. Karena itu kalau kita terdedah oleh penyakit dan kalbu kita sudah mengalami kesakitan, kita pastikan jangan sampai ya sakitnya kalbu kita itu didominasi oleh penyakit yang mengarah kepada qalbun mayit. Kalau boleh, sakitnya kalbu kita itu hanya sedikit dan dia akan didominasi oleh qalbun yang salim nantinya. Ya, kalau boleh. Ya, karena itu saya katakan bahwa qalbun yang salim, yang selamat, yang jernih, yang bersih itu, dia akan selalu mengonsumsi suplemen keimanan, sehingga imannya inilah yang membuat yang namanya syahwat itu terhilangkan. Imannya ini yang membuat syahwat, syubhat itu pun terhilangkan. Dia tidak akan cenderung kepada perkara-perkara yang akan merosaknya. Jadi ciri qalbun yang salim itu dia akan cenderung untuk menolak segala perkara-perkara yang akan merosak keimanannya itu, karena iman itu merupakan kesehatan, sedangkan kebodohan atau kejahilan itu merupakan satu penyakit. Oke, dari sini pompon sudah paham ya pembagian tentang 3 qalbu. Sekarang kita akan bincang tentang hati yang sakit ya. Kita bincang fokus kepada hati yang sakit. Tadi kita bincang tentang qalbu secara umum, kemudian pembahagiannya secara umum. Kita spesifik kepada qalbu yang kedua, yaitu qalbun marid. Ya, qalbun yang marid. Karena fokus kita adalah di sini. Sebagaimana kita tahu tadi, qalbun yang sakit itu qalbun yang kehilangan fungsinya. Fungsinya untuk memikir, memahami, mengingati, bahkan merasakan hasil pemikiran. Merasakan hasil pemikiran. Itu kosong, tidak ada. Ketika kita bincang tentang qalbu yang sakit, sakitnya qalbu dibagi 2. Ya, sakitnya qalbu dibagi 2. Sakit yang dapat dirasa dan sakit yang tidak dapat dirasa. Sakit yang tidak dapat dirasa itu sakit kebodohan, sakit kecintaan pada syahwat, dan sakit keraguan terhadap hari akhirat. Ini penyakit yang tidak dapat dirasakan dan ini berbahaya. Dan ada penyakit yang dapat dirasakan, itu penyakit perasaan, kesedihan, kerisauan, kegalauan. Dan ketahuilah, kebodohan, syahwat, syubhat itu penyakit pemikiran. Sedangkan kesedihan, kegalauan itu penyakit perasaan. Dan penyakit pemikiran itu
lebih teruk daripada penyakit perasaan. Dan penyakit pemikiran itu ketika tak dapat dirasa, namun ianya bersifat teruk, ini cukup berbahaya untuk kita. Bayangkan penyakit kronis, yang kronik sangat, kita tak tahu itu penyakit kronik. Penyakit yang simple, sederhana, yang biasa saja, kita boleh detect. So, kita perlukan satu panduan untuk mengenal penyakit yang kronik, yang berbahaya, yang kita rasa selesa dan kita rasa sedap itu. Oke, itu tentang hati yang sakit. Bagaimana cara saya, Ustazah, untuk merawat hati saya ini? Untuk merawat hati itu kita kena detect dulu. Hati kita sakit ke tidak? Kalau tak sakit, untuk apa kita rawat? Kalau tak sakit, mas dalam kesehatannya, kita perlu untuk bagi suplemen aja. Ya. Oke. Hati yang sakit itu dia memiliki simptom atau memiliki gejala, memiliki tanda. Antaranya, orang yang terkena penyakit hati ini, dia akan sentiasa mengonsumsi pertama suplemen yang berbahaya. Ya, jadi ciri-ciri hati yang sakit itu dia akan konsumsi suplemen yang berbahaya. Dan suplemen yang berbahaya yang dikonsumsi oleh hati yang sakit itu adalah suplemen kekufuran. Ya, suplemen kekufuran. Dan kita sudah tahu kekufuran dalam Quran itu ketidakmampuan untuk menggunakan daya yang Allah bagi dalam potensi ahsani taqwim, yaitu berpikir dengan melihat, ya, berucap, menyaksikan kebenaran. Ya, jadi ini ciri kolbun yang sakit. Dia suka mengonsumsi suplemen yang mengarah kepada kekufuran. Dan yang kedua, ciri hati yang sakit itu dia akan mengonsumsi obat yang mematikan. Obat yang dikonsumsi itu jenis obat yang mematikan, bukan obat yang menyembuhkan. Jadi sini kita boleh tengok kalau kolbu yang sehat itu cirinya dia akan mengonsumsi sesuatu yang bermanfaat, yaitu keimanan, dan akan mengonsumsi obat yang bersifat menyembuhkan, bukan mematikan, seperti Al-Quran. Itu ciri kolbun yang salim. Tapi kolbun yang sakit, yang marid, itu sebaliknya. Dia akan mengonsumsi sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, seperti kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan. Dan dia akan mengonsumsi obat, tapi obatnya yang mematikan, bukan obat yang menyembuhkan. Dan obat yang mematikan itu namanya hawa. Masya Allah, hari-hari orang meminum hawanya. Sudahlah berpenyakit, penyakit syahwat, bukan terus kembali ke Al-Quran, kembali pada dunia yang lain. Jadi dalam sirkulasi, circle yang sama. Ya, tak jumpa perawatan penyakit hatinya, cari perawatan baru dalam circle yang sama, circle duniawi. Bukan semakin sembuh, semakin keruh. Ya, kan banyak ya orang sakit itu atas kebodohannya dia banyak konsumsi obat yang tak selari dengan apa? Dengan penyakitnya. Karena yang dirujuk itu bukan pakarnya. Yang dirujuk itu orang yang tak tahu tentang penyakit yang diderita oleh si fulan tadi itu. Jadi karena yang dirujuk itu orang yang jahil, yang dibagi obat pun bukan yang menyembuhkan tapi yang mematikan. Ambil obat situ, akhirnya rusak badannya. Kita juga begitu, ada kolbu. Rawatan kolbu ambil sekian. Dalam circle yang sama, orang yang tidak pakar. Akhirnya kolbu itu menjadi mati. Ya. Jadi ini ciri kolbu yang sakit. Pertama, dia konsumsi suplemen yang tidak bermanfaat, dan yang kedua yang berbahaya, dan yang kedua dia mengonsumsi obat yang tidak menyembuhkan tapi obat yang mematikan. Masya Allah. Adakah kita rasa perkara ini? Ketika hawa itu menjadi obat orang yang terkena penyakit hati, obat yang salah tadi ya, orang terkena penyakit hati, dan kekufuran menjadi suplemen bagi orang yang terkena penyakit hati, apa jadi? Yang jadi adalah orang ini akan tinggalkan akhirat dan pergi menuju dunia. Maka penyakit syahwat dan syubhat tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Syahwat cinta dunia, syubhat ragukan akhirat, ragu akhirat dan cinta dunia. Dan inilah yang merupakan azamnya iblis ketika diusir oleh Allah dari surga. Boleh dicek dalam Al-Quran surah Al-Hijr.
Jadi kalau kita sekarang berlomba-lomba untuk mengekalkan syahwat kita, berlomba-lomba untuk mengekalkan syubhat kita, itu tandanya sebelumnya kita telah mengonsumsi suplemen kekufuran, telah mengonsumsi obat yang mematikan, yaitu hawa, dan akhirnya kita hanya berada pada circle syahwat, syubhat, syahwat, syubhat. Oke, Ustazah, kalau demikian saya ingin tahu, apabila untuk merawat kalbu ini perlu melihat pada simptom yang ada, dan simptomnya saya sudah tahu, yaitu dengan mengonsumsi dua perkara itu. Lalu apakah agaknya perkara-perkara yang membuat hati kita ini terdedah pada penyakit? Maksudnya, apa perawatan berikutnya yang perlu saya lakukan, Ustazah, agar hati saya ini tidak masuk kepada hati yang sakit? Ya, saya Ustazah tetap pada kejernihan hati saya, yaitu qalbun salim. Oke. Ada sebanyak 7 perkara yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya. Kalau saya boleh analogikan, mata Anda akan terdedah oleh penyakit rabun, penyakit katarak, dan penyakit-penyakit yang lainnya apabila yang Anda konsumsi itu bukan sesuatu yang baik untuk mata, seperti madu dan lain sebagainya. Ya. Tetapi yang Anda konsumsi itu lawannya, racun, arak, makanan junk food, dan lain sebagainya. Ya tentu dia akan merusak mata itu. Oke. Hati juga ada sesuatu yang akan merusaknya. Jadi kita kena jaga daripada perkara-perkara yang akan merusak hati itu. Ya, bukan cuma kita bagi suplemen saja. Bagi suplemen itu satu keperluan asas. Tapi kita juga peduli apa sahaja musuh-musuh yang akan menyerang, virus-virus yang akan menyerang ya kesehatan kalbu itu, sehingga kalbu itu terdedah kepada penyakit, sehingga ketika terdedah pada penyakit maka kalbu itu memerlukan rawatan. Sebelum dirawat, apakah langkah-langkah preventif kita di samping kita mengonsumsi yang namanya suplemen tadi itu? Oke, pertama dikatakan bahwa punca hati itu terdedah pada penyakit karena banyak bergaul. Banyak bergaul. Bermakna kita kalau hendak menjaga kalbu kita, ya, merawat kalbu kita ini, jangan banyakkan pergaulan. Ustazah, kita ini orang kan makhluk sosial. Oke, saya bagi tanda di sini. Banyak bergaul di sini adalah bergaul dengan orang-orang yang tidak saleh. Bergaul dengan orang-orang yang setiap hari hanya membincangkan tentang kenikmatan dunia, yang tidak mengajak kita untuk mengingat akhirat. Ya, jadi disebutkan kurangkan untuk, kalau boleh, hindarkan bergaul dengan orang-orang yang merupakan ahli dunia. Karena banyak bergaul itu membuat kita akan terfikir apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Dia ucapkan tentang dunia sekian-sekian, kita terfikir. Jadi kalbu kita patutnya fikir akhirat, fikir benda tadi itu. Dan yang kedua, jangan tenggelam pada angan-angan. So, kalau ada angan-angan yang melalui garis ajal kita, angan-angan nak jadi orang sekian, punya sekian, jangan diturutkan. Karena itu yang akan membuat kalbu kita menjadi marid, sakit. So, angan-angan ini datangnya daripada siapa? Tamanni ini, syaitan. Segera putus dengan mengingati Allah. Dan yang ketiga, jangan bergantung kepada selain Allah. Kebergantungan kita kepada selain Allah membuatkan kita ini menjadi mudah terdedah dengan penyakit yang namanya penyakit syirik. Ya. Biasanya Allah akan uji dengan kekurangan-kekurangan dalam hidup kita, sama ada kita nak menggantungkan kekurangan itu kepada si fulan bin fulan, ataukah menggantungkan kepada Allah dengan cara mendekat kepada Allah, maka Allah akan membagi rizki min haitsu la yahtasib. Ya, daripada arah yang tadi sangka. Yang keempat, hindari banyak makan. Karena banyak makan ini akan membuat orang mengantuk. Ketika orang dalam tahap mengantuk, paling susah diajak untuk berfikir, yaitu memfungsikan kalbunya. Bila kalbu tak boleh berfungsi, itu kalbunya nanti sakit. Ya, kalbunya sakit. Dan hindarkan banyak tidur. Karena tidur ini dia mematikan daya ingatan. Apalagi Imam Ibnu Qayyim mengatakan dua waktu dilarang orang untuk tidur adalah waktu pagi dan waktu petang. Karena ini akan membodohkan manusia. Karena
Allah akan bagi rizki, ya, kefahaman, ya, itu melalui, atau rizki ingatan itu melalui pagi dan siang, dengan zikir pagi, minta maaf, petang, ya, zikir pagi, zikir petang. Maka kurangkan tidur, dan mengurangkan tidur ini sebetulnya kesan daripada mengurangkan makanan. So, sebetulnya ketika kita mengurangkan makanan itu dalam Islam bukan karena kita diet nak menjaga berat badan, tapi nak menjaga amalan kolbu, ya, nak menjaga amalan kolbu. Jadi maunya kita itu diet, tak makan, kurangkan makan itu karena untuk menjaga penampilan ke, untuk setakat menjaga kesehatan badan ke, atau untuk menjaga kesehatan kolbu, agar kolbu boleh berfungsi untuk berfikir, mengingat dan memahami. Itu perlu kita fikirkan. Selama ini kita cenderung menjaga kesehatan, ya, dengan mengurangkan makan supaya cantik penampilan. Tetapi tidak sebetulnya. Saya sendiri sekarang dekat sini dikelilingi orang-orang yang lepas makan sukan, lepas makan mereka sukan, nak kuruskan badan. Karena apa? Takut obesity, takut kegemukan, nanti badannya sakit. Badan sakit itu tidak mengapa, tetapi kalau hati yang sakit itu yang mengapa. Dan kita lebih mengutamakan badan yang sakit daripada hati yang sakit. Ketahuilah, hati yang sakit boleh menjadi pengisi kuburan jasad kita. Baik. Seterusnya, pandangan yang berlebihan. Kita dilarang banyak melakukan pandangan ini karena setiap pandangan kita pada dunia itu dia akan mengisi dalam hati kita, sehingga ketika kita sholat, misalnya Allahu Akbar, patutnya concentrationnya pada Allah. Dia teringat tadi tengok jenis kereta sekian, tadi tengok dekat mall jubah warna sekian, harga sekian, tengok periuk sekian, harga sekian, bagus untuk. Jadi semua yang dipandang itu mengisi ruang hatinya sehingga susah untuk fokus. Maka orang yang mengurangkan pandangannya pada perkara-perkara yang khususnya yang diharamkan, yang boleh saja masih dikurangkan, apalagi yang diharamkan, itu akan merusak kalbu sehingga tak boleh fokus ketika beribadah, dan hasilnya tidak mampu untuk menjernihkan kalbunya. Banyak bicara ini juga boleh menciptakan penyakit dalam kalbu kita, karena Rasulullah mengatakan banyak bicara akan banyak jatuhnya, dan betapa banyak manusia itu diseret ke neraka sebagai natijah daripada lisannya. Nah, kan jadi ucapan yang silap, yang kontennya salah, yang banyak menyakitkan orang semua mengutuk, orang semuanya melaknat, itu akan mengeruhkan kalbu kita. Maka kita jaga, dan kalau boleh kita amalkan hadis Nabi, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nak cakap yang elok, kalau tidak ada sesuatu yang elok untuk dicakapkan, sila diam. Itu prinsip dalam menjaga kalbu daripada terdedah penyakit-penyakit, ya. Kemudian Ustazah akan sentuh di sini. Ustazah sentuh di sini adalah apa sebetulnya yang ditekankan oleh Imam Ibnu Qayyim terkait dengan penyakit hati yang perlu dirawat. Intinya Ustazah, penyakit apakah dalam hati kita yang perlu untuk mendapatkan perawatan? Dua saja penyakit itu. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat itu fitnah dalam kalbu kita. Itu dua jenis penyakit dalam diri manusia. Tak kenal manusia siapa saja, itu penyakit. Ya, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan penyakit syubhat ini akan merusak ilmu dan keyakinan seseorang, yaitu pengetahuan dan keyakinan seseorang akan akhirat akan dirusak, ya, akan dirusak oleh penyakit syubhat ini. Jadi kalau Anda misalnya membiarkan jenis penyakit syubhat ini, dia akan merusak ilmu Anda, dia akan merusak keyakinan Anda. Itu penyakit syubhat. Sedangkan penyakit syahwat ini, dia akan merusak tujuan, niat atau maksud amal Anda. Ya. Syahwat, kecintaan pada dunia ini akan merusak amal Anda. Gila popularity, membuatkan ketika beramal ditunjuk-tunjukkan. Ini yang akan merusak, ya. Jadi penyakit syahwat dengan syubhat ini adik beradik yang tak boleh dipisahkan.
Ya, syahwat merosak tujuan amal, ya. Sedangkan syubhat merosak ilmu dan keyakinan. Karena itu, orang yang terkena penyakit syubhat ini, dia akan terdedah kepada kejahilan. Dia akan terdedah pada kejahilan. Kenapa? Karena orang yang ragu, orang yang hilang ilmu, dia akan mencipta dalam dirinya itu kebodohan. Jangan lupa, syubhat tadi itu yang ragu akan akhirat itu boleh membuat ilmu Anda, keyakinan Anda akan jadi luntur dan Anda akan menjadi orang yang bodoh semula. Dan orang yang bodoh inilah yang Allah kategorikan sebagai golongan Nasrani. Ya. Sedangkan penyakit syahwat ini yang merosak maksud dan tujuan amal, dia boleh menyebabkan seseorang itu tersesat daripada petunjuk Allah. Ya, patutnya ketika dia beramal, semakin banyak amal solehnya akan semakin banyak petunjuk yang dia dapat. Petunjuk itu rusyd, bimbingan Allah. So dia jadinya macam seekor ular yang meninggalkan ilmunya sendiri. So banyak orang yang tidak mengamalkan ilmunya, rosak tujuan amal dia itu disebabkan karena penyakit syahwat. Syahwat inilah yang membuat para ahli kitab itu melanggar ilmu dan keyakinannya sendiri. Melanggar, bukan memerangi ilmu dan keyakinan, melanggar, sehingga mereka dikatakan sebagai orang alim namun tidak berpetunjuk. Inilah orang-orang Yahudi itu. Jadi kita boleh melihat bahwa orang yang ada penyakit syahwat, dia tidak akan mampu beramal yang sempurna. Dan orang yang ada penyakit syubhat, dia tidak mampu untuk berilmu dengan ilmu yang sempurna. Orang yang tak mampu untuk berilmu dengan ilmu yang sempurna karena diliputi oleh syahwat, maka dia disebut golongan yang dhalin. Ya. Orang yang berilmu tadi tetapi tidak mengamalkan ilmunya karena terpesona dengan syahwat, maka dia dianggap sebagai al-maghdub alaihim. Oke, jadi ini penyakit asas dalam kehidupan manusia. So, apabila kita sudah terdera penyakit dua ini yang boleh membuat bintik-bintik hitam dalam kalbu kita, karena orang yang terkena penyakit syahwat, dia akan langgar apa saja demi dunia, akhirnya bermaksiat, membuat titik hitam dalam kalbu kita, semacam anyaman itu sedikit-sedikit maka teranyam menjadi sebuah tikar, ya kan? Itu titik-titik hitam. Dalam hadis Nabi sudah kita bincangkan bahwa ketika orang bermaksiat karena cintanya pada syahwat dan syubhat ini membuatkan kalbunya menghitam. Bila menghitam keruh, dia menyiapkan satu tempat untuk syaitan duduk dekat situ. Oke, jadi kalau sudah demikian ini, bagaimana cara kita untuk menyembuhkan atau menjernihkan kalbu kita agar terlepas daripada kekeruhan, agar terlepas daripada penyakit? Satu obatnya, tidak ada yang kedua, cuma Al-Quran. Ketika suplemen sudah kita tak konsumsi, cuma Al-Quran saja. Ya, Al-Quran. Ada apa dengan Al-Quran ini, Ustazah? Oke. Puan-puan dan tuan-tuan, kita ini kalau baca Quran dan tidak faham kandungan Quran, memang kita anggap Quran itu kitab ritual untuk dibaca belaka. Betul. Dan tidak akan mempengaruhi kehidupan kita menjadi hidup yang lebih baik. Ya. Al-Quran ini Allah telah menyebutkan dalam surah Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat yang ke-60, ayat yang ke-52, surah yang ke-42, ayat 52. Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini disifati Allah dengan dua perkara. Satu sebagai ruh, dua sebagai nur. Ingat perempuan, ini ingat, jangan dilupakan. Ini konsep Quran. Quran disifati Allah dengan ruh, maka Quran dikatakan kitab ruh, dan Quran disifati dengan nur. Apa maksud Quran disifati dengan ruh? Ruh itu kalau kita faham adalah sesuatu yang dapat menghidupkan jasad kita. Kita ini kalau tak ada ruh, kita tergeletak je. Kita ini tergeletak karena ruh diambil oleh Allah. Seperti ketika Anda tidur, ruh diambil oleh Allah. Tergeletak macam jenazah. Jika ruh ini dipinjam oleh Allah untuk sebutan Al-Quran, bermakna Quran itu berfungsi ihya'ul qalb, menghidupkan kalbu kita. Menghidupkan
kalbu kita. Seperti mana roh boleh menghidupkan jasad kita, Quran boleh menghidupkan kalbu kita. Yang kedua, Quran disebut dengan nur. Nur ini sebetulnya milik daripada bulan. Yang dia bulan itu akan bercahaya dengan terang ketika mana waktu malam. So, hakikat kalbu kita itu gelap sebetulnya. Kalau sudah tidak diberi suplemen tadi itu. Dia akan menjadi terang, ya. Ingat ya, kegelapan itu kekufuran ya. Al-kufru itu az-zulumat, ya. Kesyirikan itu az-zulumat. Jadi ketika Quran disifati sebagai nur, terang, bermakna kalau kalbu manusia itu sudah terkena penyakit, syirik, kufur semua, itu gelap kalbunya. Maka Quran turun untuk tanwirul qalb, untuk menerangkan kalbu yang gelap tadi, gelap oleh maksiat dan dosa tadi. Oke. Jadi Quran itu sebetulnya akan menghidupkan hati yang mati, dan yang kedua, dia akan menerangi hati yang gelap. Hati yang mati itu satu penyakit. Hati yang gelap itu juga penyakit. Ketika hati kita disentuh oleh makna-makna Al-Quran, hati kita hidup, dan hidupnya hati kita membuat hati kita akan menolak segala unsur-unsur yang akan mematikan hati itu lagi. Ya, jadi kita kalau ada dekat dengan Al-Quran, Al-Quran itulah yang akan membentengi kita untuk menerima jalannya atau menerima serangan daripada virus-virus di luar seperti tadi itu, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Jadi dengan otomatis akan ditolak oleh kalbu kita karena kalbu kita sudah dihidupkan oleh Al-Quran. Jadi hati yang hidup itu dia akan menolak segala unsur yang boleh membahayakan, bahkan mematikan kalbu itu. Sedangkan kalau hati itu sudah disinari oleh Al-Quran, sudah terang, dia akan, kalau terang itu, dia akan mencari segala sesuatu yang bermanfaat. Saya kalau sekarang ada cahaya, fungsi cahaya bagi saya adalah bagaimana saya mencari manfaat. Itu. Cahaya kalau hidup, sekarang ini saya hidup, fungsi saya hidup adalah bagaimana saya menolak segala sesuatu yang boleh membinasakan saya. Jadi, kalbu itu kalau berinteraksi dengan Quran, dia akan menghalang segala sesuatu yang boleh mematikan hatinya. Kalbu itu kalau sudah berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan berusaha menghalang segala sesuatu yang membahayakan dirinya. So, suplemen akan dikonsumsi, obat akan dikonsumsi. Dengan demikian, apabila hati sudah terang, apabila hati sudah hidup, dia cuma punya dua keinginan. Satu, keinginan untuk mendapat kebenaran, dan yang kedua, keinginan untuk mengamalkan kebenaran. Keinginan untuk mendapatkan kebenaran, dia akan merujuk Quran untuk mendapatkan ilmu-ilmunya. Keinginan untuk melakukan kebenaran itu, dia akan merujuk Al-Quran untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya. So, ilmu dan petunjuk itu adalah obat bagi penyakit hati. Ilmu dan petunjuk itu cuma milik Al-Quran. Maka ketika kita belajar Al-Quran, hakikatnya kita berusaha untuk menjernihkan kalbu kita. Adakah orang yang perasan belajar Quran itu untuk menjernihkan kalbunya? Mungkin tidak, tapi hari ini kita akan perasan, kenapa saya belajar Al-Quran? Untuk mendapatkan kebenaran ilmunya. Yang kedua, untuk mengamalkan kebenaran ilmunya. Sehingga ilmu dan amal itu membuat manusia akan bahagia. Itulah doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan bahagia itu hanya dimiliki oleh orang yang berilmu untuk beriman, dan beriman untuk beramal saleh. Akhirnya dia tak dikategorikan sebagai al-maghdub alaihim, orang Yahudi yang dia berilmu tapi tak beramal, ataupun tidak masuk kategori orang Nasrani yang tidak ada ilmu tapi beramal gila. Ini semua penyakit hati yang dua ini. Jadi rusaknya, hancurnya, binasannya Yahudi Nasrani itu karena hatinya sakit dan dibiarkan dalam kesakitan sampai tahap kematian hati. Dan kita belajar Al-Quran ini untuk cari ilmu, untuk cari petunjuk. Dengan ilmu dan petunjuk inilah kita akan boleh yang namanya mematikan syahwat, mematikan syubhat. Ilmu yang kita ambil dari Al-Quran untuk mematikan syubhat kita, ya. Sedangkan petunjuk yang kita ambil daripada Al-Quran untuk mematikan syahwat kita.
Jadi kalau kita belajar Quran itu macam turun dari atas, dia akan menciptakan arus, dan arus itu yang akan membawa segala bentuk kotoran yang ada di permukaan, dan kotoran yang ada dalam permukaan kolbu hati kita itu kotoran syahwat dan kotoran syubhat, dan dua-duanya itu hanya dapat diobati dengan Al-Quran. Jadi kalau kita kembali pada Al-Quran, pertama jangan lupa cari ilmunya Al-Quran. Maka para ulama menyebut ada ulumul Quran. Cari dulu ilmunya Al-Quran. Lepas kita sudah siap dengan mencari ilmu Al-Quran, karena mencari ilmu Al-Quran itu akan terkait dengan kekuasaan Allah nanti, terbentang di alam semesta ini semua. Kita akan siap untuk menyambut seruan Allah, yaitu kita akan beramal. Maka yang kedua, lepas tahu ilmu Al-Quran, cari petunjuk-petunjuk Al-Quran, pengamalannya. Karena itu, saya ketika melihat konsep ini begitu jelas dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim, saya gunakan konsep ini untuk kerangka pembelajaran saya dan kerangka pengajaran saya. Jadi saya bagi dulu pada perempuan ilmu-ilmu Quran seperti ilmu perumpamaan, ilmu sumpahan. Baru nanti habis itu saya akan mencoba untuk menghadirkan terkait dengan petunjuk Al-Quran, bagaimana kita nak amalkan Quran. Karena ilmu yang sahih dan amal yang saleh, kedua-dua inilah yang boleh cover syahwat dan syubhat kita. Semakin banyak kita berilmu dengan niat lillahi ta'ala, semakin banyak amal yang kita lakukan karena ikhlas lillahi ta'ala, maka kedua-dua perkara ini yang akan serang ataupun yang akan kontrol jalannya syahwat dan juga jalannya syubhat. Jadi itu yang perlu perempuan lakukan. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara kita menjernihkan kalbu kita? Kembalilah pada Al-Quran, cari ilmu-ilmunya, cari petunjuknya, amalkan kedua-duanya itu. Kita akan masuk dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Kita akan masuk dalam doa kita, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita akan diberi nikmat oleh Allah, kita akan dibagi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, saya sebutkan di sini, dalam kitab ini fokus yang ingin diutamakan adalah tidak ada syahwat, tidak ada syubhat, melainkan yang membuat kita cenderung kepada syahwat dan syubhat kita itu lantaran nafsu kita. Ya, nafsu kita. Maka peliharalah hati kita ini daripada gangguan nafsu kita. Ya, nafsu itu sentiasa membisik pada keburukan. Nafsu akan mengajak kita untuk mengonsumsi obat yang mematikan namanya hawa, dan hawa kita akan mengajak kita menghasilkan, ketika dikonsumsi tadi akan menghasilkan yang namanya syubhat dan syahwat. So, ada nafsu, ada hawa, ada syubhat, ada syahwat. Kalau kita hendak mengalahkan seekor ular, jangan pegang ekornya. Ekor ini namanya syahwat. Kita pegang namanya kepala ular. Kepala ular ini namanya nafsu. Nafsu ammarah bisu. Ya, maka nafsu ammarah bisu inilah yang perlu kita buat perhitungan. Karena itu Allah berfirman, ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Tahanlah nafsu kamu agar nafsu kamu itu tidak mengajak kamu untuk menelan obat yang mematikan namanya hawa. Ketika obat itu kamu telan, obat hawa tadi itu kamu telan, dia akan menatijahkan penyakit dua. Penyakit itu namanya syahwat, penyakit itu namanya syubhat. So, bagaimana caranya Ustazah? Sila buat perhitungan dengan nafsu. Bagaimana caranya? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan cara yang paling bagus dalam menahan nafsu kita adalah kita buat satu analogi, ya. Kita buat satu analogi, artinya begini. Jadikan nafsu itu sebagai partner kita, tetapi kita buat perhitungan dengannya. Memang nafsu tak pernah meninggalkan kita pun. Kita coba jadikan nafsu sebagai partner kita. Kita ikat syarat pada partner kita, oke? Kita bagi pekerjaan, ya. Kita koreksi pekerjaannya, dan kalau boleh kita akan buat hukuman sekiranya berlaku penyelewengan. Seperti begini, ya, kata Ibnu Qayyim. Saya dengan nafsu saya macam, ya, kalbu saya dengan nafsu saya itu semacam saya dengan rakan bisnis saya. Ketika saya mengambil satu orang untuk bekerja dalam syarikat saya,
Saya akan tetapkan syarat. Kamu boleh bekerja dari pagi sehingga petang, jam sekian-sekian. Pekerjaan yang kamu lakukan adalah monitor orang-orang yang membuat sistem online. Begini. Kamu jangan begini. Kita buat perjanjian dengan rakan bisnis kita itu. Dalam masa yang sama, jangan kita biarkan. Kita awasi terus apa dia punya pekerjaan. Nampak ada simptom, tanda-tanda yang dia akan menyeleweng, berkhianat, kita terus putus. Nafsu juga demikian. Ya, pertama kita tentukan syarat agar nafsu itu mahu menjaga anggota badan kita. Artinya tangan kita tidak digerakkan untuk mencuri, mata kita tak digerakkan untuk melihat benda yang haram, kaki kita tak digunakan untuk melangkah ke tempat maksiat, ya, kemaluan kita tak digunakan untuk melakukan hubungan seksual dengan bukan haknya, ya, bukan maksudnya bukan pada istrinya. Dijaga. Awasi terus pekerjaan nafsu kita itu, ya. Awasi terus awasi terus anggota badan kita itu, adakah dia menyeleweng? Kalau menyeleweng bermakna rakan bisnis kita tadi itu, yaitu nafsu kita tadi itu, dia sudah ingkar atau pecah amanah. So kita buat perhitungan dengan nafsu kita. Kita hukum nafsu kita. Kata Umar bin Al-Khattab, barang siapa yang biasa memperhitungkan nafsunya, muhasabah dirinya, maka Allah akan mudahkan kelak hari penghisaban. Kita ini kalau dari awal sudah biasa untuk muhasabah diri, maka Allah akan mudahkan hisab kita di akhirat. Oke, kita akan buat perhitungan sehingga perhitungan itu membuatkan kita, ya, bertaubat, ya. Nafsu amarah, nafsu tadi itu bertaubat atas kesilapannya. Macam rakan bisnis kita, minta ampun bos, minta maaf bos, dia akan minta maaf dan dia akan bekerja yang baik lagi. Itu cara kita memperlakukan nafsu kita, ya. Kesan orang yang muhasabah diri ini luar biasa. Pertama, dia akan kenal aibnya sendiri. Orang yang kenal aibnya memudahkan dirinya untuk beristighfar. Dan istighfar itu yang akan menjernihkan kalbu kita daripada noda-noda hitam tadi itu. Yang kedua, orang yang muhasabah ini, dia akan mudah untuk merasa rendah diri. Dan orang merasa rendah diri ini akan semakin mulia di sisi Allah. Karena kerendahan itu lawannya adalah ketinggian, dan orang yang merasa sombong dengan dirinya, dia akan menciptakan noda hitam dalam kalbunya. Ketika rendah, dia akan menghilangkan noda hitam itu. Dan yang ketiga, orang yang muhasabah diri, dia tidak akan menuntut haknya kepada Tuhannya, tapi bagaimana dia akan mengisi hak Tuhannya. Apakah hak Allah kepada kita? 3 saja. Hak Tuhan kita adalah kita taati dia. Yang kedua, kita ingati dia. Yang ketiga, kita syukuri dia. Sudahkah kita buat 3 perkara itu? Ya, mentaati Allah, mengingati Allah, mensyukuri Allah. Jika kita sudah buat 3 hal itu, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan yang kita inginkan yang terbaik untuk kita. Ketika Allah mengingati kita, kalbu kita, tidak ada hamba yang diingati oleh Allah, melainkan hamba yang kalbunya itu bersih. Kalbunya itu jernih, sebening mata air. Jadi, bagi saya, muhasabah ini langkah yang paling efektif dalam menjernihkan kalbu kita. Karena dengan muhasabah, kita akan buat perhitungan dengan nafsu kita. Apabila kita buat perhitungan dengan nafsu kita, ya, maka nafsu kita tidak akan menyeret kita untuk menelan obat hawa. Dan apabila kita tak telan obat hawa, tidak ada penyakit namanya syahwat dan syubhat. Dan bila tidak ada penyakit syahwat dan syubhat, yang ada cuma ada ilmu dan petunjuk Al-Quran yang kita minum, yang kita regu, sehingga hilang dahaga kita. Jadi poinnya Ustaz tekankan di sini, kembalilah pada Al-Quran. Kembalilah pada Al-Quran. Dan jangan lupa kenali ilmu-ilmu Al-Quran. Dan yang kedua, kenali petunjuk-petunjuk Al-Quran. Sistemkan kita belajar Al-Quran. Jangan kacau-kacau. Nanti kita tidak tahu orientasi kita baca Quran itu untuk apa. Sistemkan. Dan tidak ada pelajaran yang tersistemkan melainkan ketika Anda berguru kepada seorang guru. Ya, bergurulah. Itu yang saya ambil dalam pandangan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu ketika kita berguru,
kita tidak akan keliru. Ya, baru kita akan follow up dengan bacaan kita. Apa yang guru sampaikan itu sistemnya sudah kita dapatkan, formatnya kita dapatkan, kontennya dapat, baru kita baca buku yang guru itu recommend. Ya, yang guru itu recommend, karena guru itu menyampaikan ilmu daripada hasil bacaan dia. Selepas guru itu sebelumnya berguru dengan guru yang lain, oke? Maka saya rekomendkan ya, yang dulunya pernah ikut bedah buku ini bersama saya pernah bedah buku ini, 2 buku ini sudah saya bedah. Inilah yang akan melengkapi data-data kita dalam buku Tibbul Qulub yang mungkin lebih sederhana kontennya. Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan buku Tibbul Qulub, boleh ambil buku ini. Yang sudah dapat pun tidak masalah. Jadi buku yang pertama ditulis oleh para imam ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Qayyim, Imam Al-Ghazali. Ini 3 buku ditulis dalam satu buku, dan ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, 10 prinsip penyucian jiwa, bagaimana kita menjernihkan kalbu kita melalui model tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, nafs tadi itu ada 10 prinsip yang pernah saya ulas, dan ulasan buku ini saya pernah pendrivekan ya. Jadi kalbu itu dikatakan sakit kalau dia tidak berfungsi dalam berpikir, memahami dan mengingati. Akibatnya kalbu kita tidak akan terhias padanya pakaian-pakaian keindahan ya, seperti keimanan, ketenangan, ketawaduan, ketakwaan, ketundukan, ketentraman, kesaliman, pertaubatan. Itu tidak akan muncul dalam hidup kita, dalam kalbu kita, apabila kita tidak kembali pada Al-Quran. Jadi dalam pendrive yang kecil ini Ustazah ada buat renungan Syawal, itu hanya mengupas tentang amalan hati yang akan menatijahkan 9 atau 10 pakaian untuk hati kita. Ya. Oh, 10 pakaian yang perlu kita kenakan dalam hati kita. Ya, di sini perempuan boleh follow up dalam pendrive ini ya, tentang jenis-jenis kalbu, mengikut amalan-amalan kalbu yang ketika kalbu itu sehat dan berfungsi untuk berpikir, memahami, mengingati, maka dia akan merasakan sesuatu, rasa ketenangan, rasa ketentraman, rasa kehinaan, ketawaduan, semua ada dalam kompilasi 14 siri renungan bulan Syawal ya. Jadi ini masih ada berbaki lagi. Kalau ingin mendapatkan tentang masalah hati, saya adalah bedah dalam pendrive ini. Jadi beberapa buku Al-Imam Ibnu Qayyim yang boleh saya itu kan adalah ini ya, rujukan tadi, ada wadawa, penyakit beserta obatnya. Tidak ada penyakit melainkan dia akan ada obatnya. Dan obat daripada penyakit syahwat itu kita berusaha untuk melembutkan hati kita dengan bersikap zuhud. Zuhud itu bagaimana kita tak berharta. Kita berharta tetapi kita orientasikan untuk beramal lillahi ta'ala ya, untuk membantu orang lain, untuk membeli buku kita yang kita perlukan, untuk menyantuni anak-anak yatim dan lain sebagainya. Itu zuhud dengan diri sendiri, tapi untuk orang lain kita bagi. Jadi tidak ada masalah dalam harta kekayaan selagi yang menggerakkan kita mencari adalah ilmu dan petunjuk yang Allah bagi dalam Al-Quran. Oke, mungkin itu yang saya boleh kongsikan. Semoga boleh membantu rakan-rakan sekalian dalam mengobati penyakit hati. Dan sekali lagi, wanita lebih terdedah pada penyakit hati berbanding lelaki. Wanita sangat emosional, maka wanita juga lebih terdedah dengan ilmu ketika dia teringin sangat untuk mengobati ataupun merawat hatinya. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk kembali kepada Al-Quran, untuk menggali ilmu-ilmu Al-Quran, dan untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk di sebalik ilmu-ilmu Al-Quran itu. Sehingga Allah kurniakan kita bahagia, sehingga doa kita dalam surah Al-Fatihah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.